wajibnya adalah sholat berjamaah. Yang tadi sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib ain. Sebagian ada yang berpendapat jadi fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakkad, sunnah yang istimewa. Jadi ada berbagai mazhab kan di yang kita tahu. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau sholat berjamaah tuh semakin banyak jamaahnya semakin baik, dan pahalanya itu 70 kali lipat lebih banyak daripada sholat yang sendirian. Dan imam itu hendaknya meringankan sholatnya, jadi jangan terlalu lama, bacaannya juga jangan terlalu panjang, karena yang melaksanakan sholat jamaah itu terkadang ada yang orang tua, ada lansia, ada yang sudah kakek, nenek, ada yang sedang sakit ya. Jadi sebaiknya meringankan bacaannya. Dan syaratnya melaksanakan sholat berjamaah itu yang pertama itu makmum yang di belakang itu harus mengikuti imam, namanya baru berjamaah. Kalau yang belakangnya sendiri-sendiri namanya bukan berjamaah ya. Jadi segala sesuatu yang imam kerjakan itu makmum yang di belakang harus mengikuti. Terus juga harus mengetahui pergerakan imam ya. Jadi kita harus tahu imam itu ngapain gitu ya. Imam dan makmum harus berada di satu tempat. Jadi seperti ini, gak boleh imam itu ada di atas, mungkin di lantai atas, dan makmumnya di bawah, itu tidak boleh. Jadi harus di satu ruangan ya. Tidak boleh juga misalkan imamnya di ruangan depan, makmumnya di belakang, juga tidak boleh. Sebaiknya di satu ruangan. Dan tempat berdiri imam itu di depan, yang di belakang itu tidak boleh melebihi imam, harus di belakangnya imam ya. Susunannya yang tadi sudah pernah saya bahas ya, itu imam, makmum itu jelas laki-laki, imam dan makmum laki-laki, laki-laki dewasa, sudah balik, sudah berakal, berilmu. Terus baru belakangnya laki-laki, anak laki-laki kecil, belakangnya perempuan dewasa, belakangnya baru anak perempuan ya, anak perempuan. Lalu aturan, maksudnya makmum dengan imam itu harusnya sama. Maksudnya misalkan sholat subuh ya, sholat subuh imam membaca kunut, yang belakang juga harus sama membaca kunut. Tidak boleh imam membaca kunut belakangnya sudah sujud, tidak boleh. Jadi harus sama, aturan sholatnya harus sama begitu ya. Dan laki-laki tidak sah mengikuti perempuan ya, karena imam itu laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh berada di belakangnya perempuan ya. Ada juga hukum masbuk. Hukum masbuk itu makmum masbuk. Jadi orang yang terlambat mengikuti sholat, terlambat mengikuti imam sholat. Jadi imam sudah sholat duluan tapi belum selesai, nah ada orang di belakangnya datang, itu namanya imam masbuk. Dan begitu datang dia tetap harus melaksanakan Allahu Akbar dulu, baca Al-Fatihah dulu, itu karena wajibnya. Baru langsung lanjut ke, misalkan imam sudah sujud ya, langsung ikut sujud ya. Seperti itu. Nah, jadi ada halangan berjamaah. Maksudnya di sini halangan. Jadi berjamaah tadi kan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, fardu ain, sunnah muakkad. Di sini ada hal-hal yang menghalangi kita untuk berjamaah, seperti hujan deras yang sangat deras disertai angin yang menyusahkan kita untuk berjalan ke masjid atau musola, angin ya. Terus sakit yang sudah uzur, yang sudah susah berjalan itu. Selanjutnya karena ada makanan, waktu mungkin kita pulang kerja, kita
kita sudah lapar dan haus, azan iqamah sudah dikumandangkan, nah itu juga menjadi halangan. Atau waktu kita ingin buang air besar, sudah adzan iqamah tapi kita kebelet mau buang air besar, juga itu juga satu halangan. Ada juga sesuatu hal yang membawa kesulitan untuk menjalankan sholat berjamaah. Kesulitan itu misalkan musolanya atau tempat sholatnya itu baru direnovasi, misalkan baru direnovasi, atau baru dalam keadaan berhalangan, misalkan baru rusak, misalkan sudah jam 11, sudah jam waktu mau zuhur nih, tahu-tahu atap atau plafonnya di masjid atau musola itu jatuh. Nah itu juga bisa menjadi penghalang untuk melaksanakan kita sholat jamaah.